pasti udah punya sumbangan prestasi yang kamu kasih untuk sekolah. Udah. Bisa sebutin nggak prestasi-prestasi yang menurut kamu membanggakan kamu dan sekolah gitu? Ada PON 2021, dapat emas sama perunggu. Terus ada festival akuatik, dapat 4 emas sama 2 perak. 4 emas. Iya. Terus. Terus sama yang terakhir ini ada Kejurnas juga Indonesia Open, itu dapat 5 emas. 5 emas, kamu sendiri? Iya. Abil mau tetap ikut ke Hong Kong atau izin gak ikut pertandingan, ngundurin diri. Terus itu aku bingung banget karena aku juga nggak enak sama tim aku yang udah latihan keras kan, udah latihan capek-capek. Masa gara-gara aku harus berhenti semua gitu. Ya udah aku mutusin kayak nggak apa-apa, aku ikut ke Hong Kong aja. Aku paling ikut cuman sampai mandiin mama aja, nggak apa-apa kok gitu. Berapa hari di sana, Abil, di Hong Kong? 5 hari. 5 hari? Iya. Berarti nggak ngelihat mama dikubur? Iya, aku lihat dari status WA aja. Selamat datang di Ability Podcast. Believe in yourself. Gimana teman-teman Ability semuanya, sehat ya? Sehat. Mudah-mudahan rezekinya lancar dan selalu diberi kesehatan. Nah, kali ini gue seneng banget yang biasanya ceritanya itu hal yang aneh-aneh. Nah, sekarang kedatangan salah satu aset bangsa, atlet muda nasional. Ini nih yang bakal nanti suatu saat bakal membanggakan Indonesia. Sekarang kan udah, karena dia masih muda, masih umur 17 tahun, tapi sudah meraih puluhan medali untuk Indonesia. Selamat datang Abil. Thank you, selamat datang. Hai. Lucu banget ya. Aduh, maaf. Gue kalau di sini berasa kayak om-om aja ngomong sama ponakannya gitu ya. Nah, gimana kabarnya Bil? Alhamdulillah baik. Baik. Tadi dari mana? Dari rumah. Iya, pertanyaannya salah sebetulnya. Kesini sama siapa tadi? Sama Naik apa? kakak. Naik mobil tadi kesini. Dianterin sama kakak. Iya. Luar biasa kakaknya. Kelihatannya seneng banget. Apa aktivitas akhir-akhir ini? Aktivitasnya sih nggak banyak, cuman sekolah sama latihan itu aja. Latihan ya. Emang kalau atlet tuh latihan gitu ya. Terus. Itu gimana cara bagi waktunya lu sekolah sama latihan itu? Pinter-pinter bagi waktunya aja sih. Aku kan kayak sekolah mulai dari pagi sampai jam 3 sore. Oh. Terus latihannya tuh mulainya dari jam 4. Jadi habis pulang sekolah aku langsung ke tempat latihan. Tempat latihan. Itu gak ada waktu hangout buat pacar berarti? Oh tidak, makanya saya tidak punya. Gara-gara sibuk latihan makanya gak punya Iya, pacar ya? betul. Aduh kasihan sekali. Tapi kan ada yang harus dibayar, harus dikorbankan lah. Iya. Nanti juga kalau udah jadi atlet terkenal, siapa sih yang gak mau ya kan? Ya aja dan datang. Apa sekarang udah banyak? Udah banyak? Enggak. Oh gak ada? Astagfirullah. Tadi sama kakak kesini ya? Kakak berapa bersaudara sih? Bil? Aku punya 2 kakak, jadi 3 bersaudara ya? 3 bersaudara? Iya. Abil? Aku anak terakhir. Bontot. Yang kakak 2 udah nikah berarti? Belum, yang pertama yang udah nikah, yang kedua masih jagain aku. Jagain aku. Iya. Berarti cowok-cowok, oh yang jagain cowok berarti nih? Iya betul. Bahaya, cowok-cowoknya gak bisa deket-deketin nih. Ya kan? Ini saya perhatiin media sosial kamu kan. Saya scroll media sosial. Kamu kelihatannya periang banget. Emang iya? Seperiang itu Habil? Kata teman-teman sih ya. Kata teman-teman. Ya kamu dong, saya kan nanya kamu gimana? Ya gimana ya? Aku sih ngerasanya aku ketawa terus sih. Sering ketawa orangnya. Happy ya orangnya ya. Tapi kamu tipe yang kalau sama teman tuh gampang bestie atau memang susah berteman sama orang lain? Tergantung orangnya. Kalau orang yang gampang diajak cerita, diajak curhat, bisa cepet dijadiin bestie. Iya. Tapi kalau kayak yang suka ngilang-ngilangan orangnya, nggak bisa nemenin terus, ya udah sekedar kenal aja. Sekedar kenal aja. Tapi sampai sekarang punya sahabat ya? Punya. Ada siapa tuh, coba sebutin sahabatnya, pengen tahu saya. Nggak apa-apa nih disebutin. Ya nggak apa-apa lah. Sahabat aku itu namanya Jesslyn. Dia sebenarnya sih dari SMP dia. Dari SMP. Temenannya kita dari SMP. Sama-sama atletnya?
Enggak, Oh bukan atlet justru. bukan. Oh, oke. Teman sekolah aja. Teman sekolah aja. Nah kalau dilihat kan kamu masih muda banget. Masih sekolah kan tadi ya berarti ya? Masih. Sekolah di mana? Sekolah di SMA 3. SMA 3 Jakarta. Oh SMA 3 Jakarta kan sekolah favorit ya di Jakarta ya? Iya. Sejak bersekolah di situ nih, pasti udah punya sumbangan prestasi yang kamu kasih untuk sekolah. Udah. Bisa sebutin nggak prestasi-prestasi yang menurut kamu membanggakan kamu dan sekolah gitu? Ada PON 2021, Mm-mm. dapat emas sama perunggu. Terus ada festival akuatik, dapat 4 emas sama 2 perak. 4 emas. Iya. Terus. Terus sama yang terakhir ini ada kejuaraan juga Indonesia Open, itu dapat 5 emas. 5 emas. Kamu sendiri? Iya. Tepuk tangan dulu dong. Waduh 5 emas. Kamu suka jual emas? Malu. Bisa ceritain gak Bil? Gimana sih ceritanya kamu kok bisa sampai jadi atlet renang itu? Apa dari kecil kah atau gimana? Iya dari kecil. Dari kecil tuh aku udah dikenalin sama air ya, sama papa, karena papa dulu juga suka berenang. Oh. Terus kakak-kakakku tuh juga udah berenang juga. Mm. Udah ikut lomba-lomba juga. Terus aku baru masuk gitu, aku nyobain berenang. Awalnya sih nggak mau ya, karena males gitu. Males. Terus sama papa tuh dipushin terus akunya, kayak ayo Bil coba latihan coba berenang. Aku tuh dulu pas kecil nggak sama pelatih tapi sama papaku. Oh yang ngelatih pertama kali Abil adalah papa? Iya papa yang ngajarin aku cara nafas di air gimana, cara nyelam gimana gitu. Renang. Itu dari umur berapa itu? 5 tahun. 5 tahun tuh berarti TK masih ya? TK, masih TK. Gimana perasaan, maksudnya masih ingat gak perasaan pertama kali nyelam itu rasanya gimana? Keselak. Selama berapa lama dilatih sama papa waktu itu? Kayaknya nggak nyampe setahun deh, berapa bulan gitu. Terus aku langsung dimasukin ke klub karena waktu itu aku orangnya nggak bisa ditinggal sendiri. Terus papa kan nganterin kakak buat latihan di GBK. Oh kakak juga atlet kah? Iya dulu tapi kakak yang cewek. Kakak yang cewek. Terus yang cowok tuh dulu sekolahnya yang berangkatnya siang pulangnya malam gitu, yang sekolah jam siang. Oh sekolah jam siang. Iya. Terus aku tuh ditinggal sendirian di rumah. Akhirnya aku diajak tuh sama papaku nemenin kakakku latihan. Oh dari situ terus kamu tertarik untuk belajar renang lagi. Yes, dari situ deh aku masuk klub renang. Dari situ sampai sekarang terus latihan, enggak pernah kayak ada skip kelas berapa kah kamu nggak latihan gitu? Enggak pernah. Oh, pantesan Terus-terusan. sih ya juara ya kalau belajarnya dari TK. Kalau kalian TK ngapain? Main lato-lato. Aduh. Sekarang ya itu ya. Tapi dulu ada lato-lato loh. Nah, berarti orang tua tuh support Abil banget ya untuk di ini. Sejak umur berapa Abil masuk ke klub terus benar-benar dilepas sama papa untuk latihan itu? Sejak umur 8 tahun. Udah SD ya berarti ya? Iya, itu udah dikasih kepercayaan aja ke pelatih gitu. Gak takut, gak nangis-nangis kamu tuh? Oh enggak. Oh, enggak, udah berani ya? Acaranya aja berat tuh, saya nangis tuh di dalam air. Nah, itu debut untuk Abil ikut lomba pas kelas berapa? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Di acara apa itu? Itu waktu itu aku udah masuk ke Renang Indah. Terus itu pertama kali aku lomba Renang Indah di Hong Kong. Pertama lomba langsung ke Hong Kong? Aku juga kaget. Terus panik juga lagi, waduh. Itu SD ya? Iya. SD langsung ke Hong Kong, terus gimana? Ceritain dong waktu di Hong Kong tuh. Aku kan kayak sedih gitu, nggak bisa keluar negeri bareng papa sama mama gitu ya, nggak ada yang nemenin. Yang jagain aku cuman pelatih doang. Terus pas nyampe sana tuh kayak ya adaptasi dulu deh sama teman-teman yang lainnya kan juga baru kenal kan. Terus ya udah ngelihat lawan-lawan tuh kayak yang udah badannya jadi-jadi, udah gede-gede. Tapi seumuran kan itu kan? Apa open itu? Aku ikut yang kelompok umur. Kelompok umur, oke. Tapi kan ngeliat yang gede-gede gitu jadi minder sendiri. Jadi kagok, ya ampun bisa nggak ya gitu. Jadi pesimis ya. Terus ya udah pas udah ngelakuin pertandingannya, dapet juara 2. Langsung juara 2 itu? Luar biasa. Gimana respon papa mama pas tahu kamu langsung juara 2 itu? Wah, senang. Sedang. Apa yang kamu rasain pertama kali itu pas
Itu berarti berapa kali bertanding sampai kamu dapat juara 2 itu? Sekali doang. Oh sekali langsung bareng gitu? Iya, heeh. Itu pertama kali langsung. Langsung bareng gitu ya berarti. Nah di renang itu ada berapa apa ya namanya itu kan ada yang sprint itu Iya. terus cepat itu kategorinya ada berapa kategori kalau di renang itu? Kalau aku kan renang indah ya. Oke, bisa jelasin nggak renang indah itu seperti apa? Nih banyak yang nggak tahu tuh renang indah tuh yang nari-nari di air, yang jatuhnya tuh kayak kita gimnastik sama balet tapi di dalam air gitu. Oke. Terus pakai musik-musik juga gitu. Oh, Kategorinya tuh ada duet, solo sama tim. duet, solo sama tim. Iya. Kalau Abil? Kalau aku untuk sekarang ikutnya duet sama tim. Oh nggak pernah solo berarti sekarang ya? Solo sih pernah, cuman aku kayak Kurang pede? aku kurang pede kalau solo. Kok kurang pede? Kamu kan udah sering langganan juara kok. Tapi kurang pede kenapa sih? Tapi- Apa yang bikin kamu nggak pede? Mungkin karena aku belum bisa nguasain lagu sih. Oke. Kayak kalau solo kan pasti ngelihat juri cuman ngelihatnya kita doang, aku doang gitu. Oh jadi point interest ya? Iya. Terus aku kadang-kadang juga kurang pede kalau ngelakuin gerakan. Sedangkan tuh renang indah tuh feel-nya harus dapat ke juri sama ke penonton juga gitu. Banyak orang nggak nyangka nih kalau kamu kayak masih grogi kalau dilihat sini. Padahal kalau dilihat dari medsosnya kamu pede banget kelihatannya. Oh masih grogi Enggak ya? sepede itu. Enggak sepede itu, oke. Nah, ada nggak momen waktu Abil ikut lomba gitu, mama papa ikut? Paling pas tanding di Jakarta aja sih. Hmm. Dan itu juga ya nonton papa, karena mama kan kerja jadinya nggak bisa nonton. Pas juara pernah ikut nggak mama papa? Papa aja. Papa, gimana tuh? Apa yang dikatain papa pas waktu Abil juara ngelihat langsung gitu? Kalau di Hongkong kan nggak ikut ya papa ya? Nggak ikut. Kalau waktu itu gimana? Kalau ngelihat aku dipanggil namanya kayak DKI Jakarta Gabriel Permatasari. Wah, Bil selamat, ayo Bil foto. Udah gitu, gitu doang. Apa dapat hadiah nggak dari papa? Enggak. Udah biasa kali papanya anaknya juara ya? Kok biasa aja kalian? Oh kok jadi bapaknya kelihatannya harus minta apa nak, minta apa gitu ya? Enggak digituin. Nggak digituin ya? Oh emang disetting Malah begitu kali. Bil latihan lagi ya. Saya dengar lihat dari medsos bahwa Abil sudah ditinggal sama mama papa ya. Bisa diceritain nggak sosok mama itu seperti apa? Kita tanya mama dulu. Sosok mama itu di mata Abil itu seperti apa? Mama tuh baik banget. Terus juga perhatian banget sama aku. Walaupun kadang-kadang aku suka ngelawan, tapi benar-benar baik banget sama aku. Terus kalau aku minta apa-apa gitu, kalau aku ngambek tuh selalu dibaikin, disayangin lagi gitu. Terus pas mama nggak ada itu rasanya kehilangan banget. Kehilangan mama umur berapa Abil? Kehilangan mama tuh aku umur 14 tahun. 14 tahun. Iya. Berarti SMP ya Bil? Iya SMP. SMP. Nah, itu kehilangan mama katanya waktu Abil mau berangkat lomba ya. Bisa diceritain nggak detailnya seperti apa? Jadi tuh aku pagi kan latihan dulu ya. Itu terakhir kali latihan sebelum aku berangkat. Oke. Itu sekitar jam latihan jam 6, pulangnya jam 11-an. Oke. Itu aku dianterin sama papa. Terus pulang-pulang tuh papa kan cuman drop aku aja, drop latihan, gak nemenin aku latihan. Karena papa harus nganterin mama ke kantor. Oh, gitu. papa nganterin mama berarti kantor. Oke. Papaku tuh udah bilang kayak gak usah ke kantor lah, kan lagi sakit gitu. Masalahnya udah kelihatan udah lemes banget. Oh, mama waktu sakit tetap berangkat kerja. Ya, tetap berangkat kerja. Oke. Udah ngeyel banget kayak enggak mau tetap kerja gitu. Udah akhirnya dianterin sama papa. Terus aku dijemput, habis itu aku pulang, aku packing barang. Terus tiba-tiba papaku tuh mau pergi kan, nggak tahu pergi kemana, bawa motor gitu. Terus ketemu supir taksi di depan gang rumah aku. Oke. Nah itu tuh nyari-nyari alamat rumah aku. Terus kebetulan banget tetanggaku yang ngeladenin supir itu, dan kebetulan banget pas papa juga lagi lewat di depan situ. Akhirnya langsung dipanggil kayak Om Ibu ini ada yang nyariin gitu.
kenapa? Terus pas dilihat mama udah pingsan di dalam taksi. Oh. Gitu. Berarti itu pulang dari kantor berarti? Iya, Dari kantor. mama izin pulang kantor. Tadinya mau dianterin sama karyawannya, cuman mama nggak mau. Kayak nggak bisa kok pulang sendiri gitu, pesan taksi aja, nggak usah dianterin gitu. Ya udah, akhirnya nggak ada yang mau ngelawan juga. Akhirnya mama naik taksi pulangnya, terus mungkin di tengah jalan pingsan. Pingsan ya? Terus supirnya juga nggak tahu kenapa, tapi supirnya udah dikasih tahu alamat rumahku. Oh, sebelum mama pingsan itu? Iya, udah dikasih tahu alamat rumahku. Terus pas papa masuk ke taksi itu langsung dibawa ke rumah sakit Carles dekat rumahku. Nah, di situ kayak papa meluk mama. Katanya sih pas di situ pas udah mau dipeluk itu mama udah nggak ada, udah ngembusin nafas terakhirnya pas di pelukan papa gitu. Terus akhirnya itu belum ada yang ngabarin aku, belum ada yang ngabarin kakakku juga. Jadi aku masih sibuk aja packing barang gitu. Untuk berangkat itu ya? Terus tiba-tiba ada yang ngetok ke rumah, itu balikin kunci motor papaku yang dipakai tadi. Aku bingung dong, kayak lah papa mana, kok gak sama motornya gitu. Papa tadi nganterin mama ke rumah sakit gitu. Terus aku sama kakakku langsung panik kayak, Cah ini gimana kok mama masuk ke rumah sakit, kenapa gitu. Terus Kak Ocha langsung ngechatin mama di WA tapi gak ada respon sama sekali gitu. Terus aku masih positif pikirnya, aku tetap ngelanjutin packing barang. Terus tiba-tiba papa datang sambil nangis. Papa udah bawain tasnya mama sama handuk yang biasa mama pakai buat ngelap ingusnya gitu. Aku tanya dong kenapa pak gitu. Abil sama Ocha sabar ya, mama soalnya udah nggak ada gitu. Terus aku langsung kayak yang tadinya lagi nyiapin bareng jadi serius. Gak percaya pasti. Gak percaya karena aku tuh ngelihat mama tuh nggak sakit, mama tuh sehat-sehat aja gitu. Terus kakakku juga ya ngelihatnya mama tuh sehat gitu. Terus kenapa tiba-tiba nggak ada? Kita semua kaget terus langsung kayak, aduh, aku langsung lemes, kayak langsung nangis banget sih itu sekejar-kejarnya. Aku langsung ke kamar mandi buat ngumpet, buat nangis di situ. Terus ya udah, itu H-5 jam sebelum aku terbang ke Hong Kong. H-5 jam. Terus mama kan waktu itu dimakaminnya di Surabaya. Sedangkan aku tuh nggak bisa ngikut ke Surabayanya karena jam 12 malamnya tuh aku udah terbang ke Hong Kong. Harus berangkat ke Hong Kong. Terus aku dikasih pilihan sama papa. Kayak Abil mau tetap ikut ke Hong Kong atau izin gak ikut pertandingan, ngundurin diri. Terus itu aku bingung banget karena aku juga gak enak sama tim aku yang udah latihan keras kan, udah latihan capek-capek. Masa gara-gara aku harus berhenti semua gitu. Terus, itu kalau Abil gak berangkat berarti itu gagal berangkat tuh timnya berarti? Iya, gagal berangkat. Oke. Terus ya udah aku mutusin kayak gak apa-apa Pak, aku ikut ke Hong Kong aja. Aku paling ikut cuman sampai mandiin mama aja gak apa-apa kok gitu. Ya berat banget pasti ya waktu itu ya pilihannya. Berat banget. Misalkan ini tisu. Iya. Terus respon dari papa gimana waktu itu ketika Abil mutusin untuk tetap ikut lomba gitu? Respon papa sih tetap support aku kayak ya udah Abil semangat ya, pokoknya do the best. Jangan mikirin yang lain-lain, fokus ke pertandingan, terus bawa pulang medali. Gitu. Bawa medali. Gimana perasaan Abil ketika, ya ini kan tahu mama sudah meninggal ketika H-5, Abil belum berangkat lomba ke Hong Kong ya. Pas perlombaan pasti merasa terganggu banget kan? Iya. Gimana cara kamu manage itu semua, Abil? Aku sih mikirnya kalau aku sedih terus, aku nggak bisa ngelakuin yang terbaik dan aku nggak bisa bawa pulang medali gitu. Jadi aku tetap pikir kayak, ayo bisa. Mama bakal support terus dari atas gitu. Lo harus bawa pulang medali pokoknya, nggak boleh enggak. Ya udah, mulai dari situ aku makin semangat.
Berapa hari di sana Abil di Hong Kong? 5 hari. 5 hari. Iya. Berarti nggak ngelihat mamah dikubur. Iya, aku lihat dari status WA aja. Oke. Ya alhamdulillah sih berjalan dengan lancar semuanya. Juara waktu itu. Juara. Juara berapa? 2 perak 1 perunggu kayaknya. Luar biasa. Dalam keadaan seperti itu kamu masih bisa juara. Wow. Abil pulang bawa medali tentunya, membanggakan Indonesia. Gimana respon Papa Bil? Respon Bapak sih seneng ya, pas aku nyampe di bandara Jakarta tuh langsung Dijemput sama Papa sama saudara-saudara. iya, langsung meluk aku kayak makasih Abil udah bawa medali buat mama gitu. Tetap semangat terus ya. Jangan patah semangat sampai di sini aja. Oke. Aktivitas Abil sama Papa setelah kehilangan mama seperti apa Bil? Ada perubahan kah, jauh kah atau seperti apa? Ada perubahan sih, Papa jadi lebih posesif sama aku. Jadi posesif. Iya. Lebih perhatian juga. Terus aku lebih dimanja juga. Semenjak mama meninggal ya. Oke. Nah, ada momen spesial nggak Abil sama Papa waktu ketika mama sudah nggak ada gitu nganterin Abil latihan, sekolah dan lain. Ada pesan Papa yang paling Abil ingat gak? Pesan Papa yang aku ingat sih nggak boleh nyerah. Itu aja sih. Apapun masalahnya nggak boleh nyerah, pasti ada jalan keluarnya. Dan Papa juga sekarang sudah nggak ada. Selang berapa tahun Mama sama Papa? Mama itu 2019, Papa itu 2021. Tahun 2021? Iya. Covid berarti. Papa pas itu lah habis vaksin, dan dia vaksinnya tuh yang dosisnya tinggi, yang katanya tuh Papa kan punya darah tinggi. Dosis tinggi tuh nggak boleh dipakai sama orang yang punya darah tinggi katanya gitu. Terus tapi Papa nggak ngecek itu, akhirnya tetap divaksin. Terus pulangnya tuh hujan-hujanan, nganterin aku latihan hujan-hujanan. Itu padahal posisinya udah sakit-sakitan juga, kayak udah nggak enak badan. Terus akhirnya beberapa hari kemudian makin parah banget, dan aku tuh minta kayak nggak usah nganterin aku bisa naik ojol gitu. Tapi Papa kayak nggak Bil, Papa masih bisa nganterin kok gitu. Ya udah deh, masalahnya aku juga nggak bisa ngelawan juga kalau udah Papa yang ngomong. Ya udah, habis itu Bapak nganterin latihan, tapi tetap di mobil aja gitu nungguinnya sambil lemes gitu. Kebesokannya aku dititipin ke rumah teman aku, karena Papa pas itu dinyatain positif COVID tapi yang gak ada gejalanya gitu. Yang tanpa gejala ya. Terus Papa takut aku kena, karena kan aku itu 3 bulan lagi mau PON. Jadinya takut aku kenapa-napa. Jadinya aku dititipin ke teman aku gitu. Terus aku udah mikir nggak enak sih di situ, kayak aduh kenapa ya aku dititipin di sini gitu. Aku nggak boleh pulang ke rumah gitu. Terus Papa juga biasanya kan jawab chat aku kan kayak cepet gitu, fast respon. Tapi pas itu tuh kayak lama banget, kadang-kadang seharian gak dibales, kayak setengah hari gitu. Makin kepikiran dong. Akhirnya aku juga sakit di situ. Habis itu aku akhirnya dipulangin lagi ke daerah aku, tapi di rumah tanteku, tapi dekat sama rumah papaku. Ya udah pas itu aku tinggal di rumah tanteku, dan aku ngechat Papa kayak, "Pah, aku kedinginan di sini. Aku nggak bisa tidur di sini. Aku boleh nggak ke rumah tanteku yang di Pondokopi?" gitu. Terus kata Papa, "Nggak usah Bil, di situ aja." gitu. Udah habis itu aku jawab, "Ya udah deh Pak." gitu. Terus aku tiba-tiba dikasih susu sama tante aku, susu yang biasa aku minum di pagi hari gitu, yang biasa papaku bikinin. Terus aku tanya sama tanteku, "Kenapa aku dibikinin susu tante? Ini kan udah malam."
itu disuruh papamu gitu, disuruh bikinin susu buat kamu gitu. Gitu. Aku nggak pernah minum susu malam tante. Udahlah Bil, dia disuruh papamu. Oh ya udah deh, ya udah akhirnya aku minum. Terus aku chat lagi papa sekitar jam 9-an Malam itu. Pah, aku kedinginan banget, nggak bisa tidur gitu. Ya udah, nggak dijawab sama papa. Ya udah aku mikirnya, oh udah tidur kali ya, udah jam segini juga. Terus pagi-paginya sekitar jam 7-an Kak Ocha itu, kakakku itu ngechat aku kayak, Bil, kok papa nggak keluar kamar ya? Biasanya tuh papa jam 6-an tuh udah ngejemur badan, udah nyiram-nyiram tanaman gitu. Pokoknya udah aktivitas pagi deh. Kok pas waktu itu tuh malah nggak keluar kamar sama sekali. Kamarnya tuh masih ketutup rapet gitu. Oh, Kak Ocha di situ sama papa. Iya, soalnya Kak Ocha juga positif juga. Jadi di satu rumah itu positif. Habis itu coba Ca lo bangunin. Boleh kan lo megang kakinya apa kayak kelitikin kayak gitu biar bangun gitu. Udah Bil, tapi nggak bangun-bangun. Ya coba Ca, apa kayak cara lain kayak. Gue mau ini dulu, mau naruh piring dulu ke bawah. Aku mau naruh piring habis aku sarapan. Nanti kabarin gue kalau udah bangun gitu, telepon aja gitu. Pas aku udah naruh piring, masuk ke kamar lagi, ada telepon lagi dari kakakku. Aku pikir kayak, oh udah bangun dong nih, kan udah ngabarin aku. Terus pas ditelepon nangis-nangis. Lah kenapa Ca, aku nangis gitu. Ngomongnya sambil gak jelas gitu kayak Abil papa nggak ada gitu. Ca serius Ca, jangan bohong lah sama gue lah. Ya kali papa nggak ada, seriusan Bil papa nggak ada, sambil teriak-teriak gitu. Iya aduh Ca gimana ya. Udah akhirnya aku langsung matiin HP aku diem dulu sebentar, aku nggak langsung nangis, cuman diem dulu kayak rasanya tuh kayak nggak nyangka gitu, kayak nggak pas gitu momennya gitu. Terus akhirnya aku langsung nangis kejar, aku langsung nelpon pelatih aku semuanya karena di pikiran aku cuman ngabarin pelatih. Terus pelatih aku tuh nyuruh aku nggak boleh ke rumah karena aku takut kena COVID. Tapi aku kayak bodo amat tuh, aku pengen ketemu papa gitu. Akhirnya aku langsung lari ke rumah. Di rumahku tuh udah rame ya, ternyata udah ada tanteku, tetangga-tetanggaku udah pada ngeliat papa. Terus aku yang nggak boleh masuk ke kamar papa, aku cuman lihat dari depan kamarnya aja tuh kayak papa posisi tuh kayak orang tidur. Tidur ya. Kayak tidur gitu lah, tidur biasa, tidur terlentang. Terus aku mikir kayak, beneran itu posisinya nyaman banget kok gitu. Terus pas aku lihat lebih jelas lagi, iya emang beneran udah nggak ada. Itu sama tanteku udah beneran digini-giniin, itu sama sekali nggak bangun. Terus ya udah aku langsung lemes gitu. Terus kayak, aduh, gue sama siapa dong di sini? Nggak ada mama sama papa lagi. Siapa dong yang jagain gue gitu? Nggak nyangka juga kan, soalnya papa yang udah nemenin aku dari kecil buat latihannya. Terus ya udah pas dari situ tuh aku kayak nggak ada semangat buat hidup sih. Kayak sih. berat banget gitu mikirnya. Kayak gue hidup buat apa gitu. Tapi di satu sisi juga mikir kayak papa tuh pengen anaknya ada yang jadi atlet yang sukses gitu. Dan gue nggak boleh nyerah. Gue harus tetap mewujudin impian papa. Apalagi papa pengen banget kalau aku itu dapat emas di PON. Emas di PON. Tuh makanya papa mati-matian nganterin aku segala macam, bikinin aku susu lah, bikinin aku makanan yang sehat lah gitu. Seperhatian itu papa ya. Momen yang paling ketika papa masih belum meninggal, momen apa yang paling Abil inget sama papa? Karena aku sering sama papa, aku latihannya kan diantar-antar terus ya. Terus di mobil juga sering berdua. Itu kita kayak sering cerita gitu, kayak cerita tuh papa dulu gimana sih gitu orangnya, sering ya cerita-cerita gitulah. Terus berapa lama Abil sama kakak-kakaknya bisa move on dengan masalah yang itu yang gelap banget ya, ditinggal papa mama ya, dan waktunya nggak terlalu jauh kan? Iya. Gimana cara kalian tetap semangat terus melewatin masa-masa suram itu? Kita sih selalu bersama ya, bertiga terus. Pokoknya nggak boleh pisah.
kayak nyemangatin satu sama lain. Kalau ada masalah apa-apa tuh cerita, jangan dipendam sendiri. Terus ya udah kita berdoa buat bersama aja gitu. Semakin dekat nggak kalian bertiga setelah kehilangan papa mama? Ya semakin dekat sih. Sampai sekarang sering main? Aku sekarang lebih dekat ke kakakku yang cowok karena kakakku yang cewek kan udah berkeluarga. Udah ya. nikah ya? Jadi udah punya kehidupan sendiri lah. Jadinya aku sekarang dekatnya tuh sama kakakku yang cowok doang. Yang sekarang nganterin Abil ke sini. Apa sih yang Abil lakuin kalau tiba-tiba kangen sama mama papa gitu? Biasanya kamu ngapain? Kalau kangen sama mama papa tuh biasanya kalau mama mungkin aku lihat momen-momen foto-fotonya gitu. Karena aku nggak bisa ke tempat mama juga, jauh di Surabaya. Kalau aku kangen sama papa, sama aku lihat foto-fotonya, sama aku lihat chat-chatnya juga, chat-chat pas papa masih perhatian sama aku. Belum Abil hapus sampai sekarang? Belum aku hapus, masih ada. Belum kuat ngapus itu ya? Aku nggak mau ngapus, karena itu momen yang penting banget buat aku, nggak boleh dihapus. Terus papa dekat, kuburannya di dekat rumahku, jadi aku kalau kangen bisa ke sana gitu. Sering curhat nggak di makam papa? Sering. Apa yang biasanya Abil curhatin? Curhatin masalah latihan, masalah kakak-kakak juga, terus masalah cowok juga. Gitu. Apa yang komitmen Abil, yang menurut Abil nih, yang harus Abil lakuin agar mama papa bangga? Yang aku lakuin biar papa mama bangga sih, satu-satunya sih tetap semangat, nggak boleh nyerah. Terus latihannya harus lebih mantap lagi biar jadi atlet yang mendunia deh gitu deh istilahnya. Ya udah itu aja. Sama sekolahnya yang bener. Oke, silakan diminum dulu Bil setelah Raya. Di umur kamu yang muda, berprestasi lagi, tapi sama Tuhan diberi cobaan yang begitu berat. Saya yakin sih lo bakal jadi orang hebat nanti. Amin. Selama ini kan berarti sekarang ini kan berarti lebih dekat ke kakak dong. Karena sudah tidak ada mama papa. Ada yang mau disampaikan nggak buat mereka? Buat kakak-kakak saya, jagain saya terus ya. Aduh, jagain terus deh, pokoknya jangan sering ninggalin gue. Gue nggak ada temen. Gak ada temen, cari cowok dong makanya. Antar juga datang sendiri. Tepuk tangan dulu dong buat Abil. Luar biasa. Mudah-mudahan kamu bisa jadi atlet yang membanggakan keluarga. Amin, ya Allah, Mama sama papa pasti bangga lihat dari sana. Mudah-mudahan apapun cita-cita kamu tercapai nanti di profesi yang kamu jalani sekarang. Dan wahai pemerintah Indonesia, perhatikan atlet-atlet ini yang akan membanggakan nama Indonesia ke depan hari. Amin. Oke? Jangan persidangan mulu yang ditayangin. Oke, bagi teman-teman yang punya cerita menarik silakan DM di Instagramnya abilitychannel.id atau bisa di email langsung, nanti ada di link deskripsi. Ceritakan pengalaman hidup kalian yang paling menarik, akan kami undang di Ability Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan tombol loncengnya. This is Ability Podcast, believe in yourself.